Tanah air. Guys, kali ini gue bakal explore keindahan yang ada di Dieng. Salah satunya sunrise di Bukit Sikunir, Batu Ratapan Angin, dan gue juga bakal explore di Kawah Sikidang, dan gak ketinggalan kawasan Candi Arjuna. Setelah melakukan perjalanan dari Jakarta, akhirnya sampai juga di titik transit di Wonosobo nih guys. Di sini kita pindah bis dulu ya dan bisa sekalian bersih-bersih. Karena masih pagi, ini kita singgah dulu ke lokal resto buat sarapan dan ini udah termasuk paket di dalam trip. Makan sebanyak 3 kali. Jadi nggak perlu over budget lagi buat biaya konsumsi guys. Semuanya udah komplit kalau ngetrip di Explorer. Makanannya juga enak-enak. Sarapan udah kelar, kita lanjut perjalanan menuju Tuk Bimalukar, di mana ini destinasi pertama yang akan kita kunjungi. Beliau yang akan memandu kita selama perjalanan di Dieng. Tuk Bimalukar ini merupakan wisata air yang konon dipercayai air yang keluar dari batu ini dapat membuat awet muda guys. Tapi beneran ini airnya seger banget, jadi fresh habis basuh wajah di sini. Next, kita lanjut ke destinasi yang kedua, Dieng Plateau Theater. Jadi, sebelum semakin banyak mengeksplor Dieng, wajib banget nih nonton perjalanan sejarah dan perkembangan Dieng dari masa ke masa. Seru banget loh guys, dan takjub banget sama perkembangan yang ada di sini. Setelah kurang lebih sekitar 20 menitan nonton, kita naik sedikit untuk menuju destinasi yang ketiga, Batu Ratapan Angin. Salah satu yang paling wajib dan gak boleh dilewatkan kalau udah ke Dieng. Ini ya, gue spill foto-foto gue. Bagus banget ya guys, yang fotoin si guide lokal loh. Gratis dan bisa buat posting-posting di sosmed. Udah puas foto-foto dan menikmati keindahan sekitaran Dieng dari Batu Ratapan Angin, kita lanjut lagi sekitar 10 menitan ke destinasi yang keempat. Nah ini kita berjalan kaki sedikit untuk sampai di titik kawasan fenomena alam kawasan Sikidang. Kumpul dulu sini kak. Jadi kita mau menuju ke kawah guys. Gue pakai masker karena baunya agak menyengat. Karena di beberapa titik mengeluarkan aroma yang sangat menyengat, gue beberapa kali harus pakai masker nih guys. Dan kawah ini menjadi kawah aktif paling besar yang ada di dataran tinggi Dieng. Karena titik gasnya yang sering berpindah-pindah, masyarakat sekitar menyebut kawah ini sebagai kijang. Atau dalam bahasa Jawa disebut kidang yang senang melompat-lompat. Berpindah ke destinasi yang kelima, kawasan Candi Arjuna. Karena kondisi cuaca udah mulai gelap dan sepertinya akan turun hujan, pengelola menyarankan agar tidak berlama-lama di kawasan ini. Tapi nggak apa-apa guys, seenggaknya kita bisa tahu dan mengenal sejarah tentang Candi Hidu yang ada di Dieng, yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Gak cuma Candi Arjuna aja, di sini ada Candi Semar, Sri Kandi, Puntadewa, dan Sembadra. Udah puas explore Dieng di hari pertama, waktunya check-in homestay dulu guys. Ini cozy banget, udah kayak rumah sendiri, kamarnya luas dan bersih, dan semua kamar ada water heaternya. Karena Dieng sedingin itu guys. Habis itu kita makan siang dulu, sebelum melanjutkan perjalanan ke pusat oleh-oleh. Satu hal yang wajib kalian cobain juga, kuliner khas Dieng, namanya mie ongklok. Jadi ini gue beli di dekat toko oleh-oleh, padahal habis makan ya, tapi tetap aja wajib dicobain nih guys. Besoknya, sekitar pukul 2 dini hari, kita harus bangun untuk melanjutkan ke destinasi yang kesekian-sekian. Dan pastinya ini adalah spot terbaik, terepik, tak terlupakan, dan wajib kalau kamu udah di Dieng. Perjalanan dari homestay kurang lebih sekitar 30 menitan untuk sampai di sini. Ini cuacanya dingin banget. Tadi gue lihat suhunya sekitar 8 ya. 8 apa 3 sih? Dingin banget. Setelah sampai di parkiran, kita harus melanjutkan perjalanan lagi guys ke atas. Karena tidak memungkinkan untuk jalan kaki, jadi kita naik ojek aja. Ongkos ojeknya cuma 15.000. Udah sampai di sini dan harus lanjut menaiki anak tangga menuju bukit. Kalau nggak salah kurang lebih sekitar 15 menitan. Dan Masya Allah indah banget guys. Aku tak lupakan engkau, ku banggakan. Gue coba turun dikit ke bawah dari posisi awal nih guys, biar lebih berasa dekat dan bener aja sumpah sih ini menikmati sunrise, suasananya adem dan indah banget. Sebenarnya sih di bawah gue ini awan, cuma kurang kelihatan makanya dijuluki negeri di atas awan.
Udah kelar menikmati sunrise dari ketinggian 2263 mdpl, kita lanjut turun dan ini khasnya kalau di Jawa, pasti ada aja keroncong yang menghibur. Jadi nggak berasa lelah nih habis menuruni bukit. Gak cuma itu aja guys, kalian bisa lanjut berburu sarapan karena udah lapar nih perut. Dan gue coba cari-cari yang paling khas di sini ya. Katanya sih ada kentang kecil gitu yang dimasak dan cuma ada di Dieng. Nah ini nih, kayaknya ini sih udah lumayan ramai juga dan ibunya juga sambil masih masak dan asapnya itu mengepul-ngepul. Mau satu porsi? Dua aja? Dua aja. Itu rasanya apa bu? Manis. Satu lagi. Iya. Ini sih paling nggak sabaran, kepanasan gara-gara langsung masukin aja tuh kentang ke mulut. Tapi enak banget sih guys dan worth it harganya, rasanya juga manis. Tuh lihat deh sampai mengepul saking panasnya tuh kentang. Buat balik ke parkiran yang pertama tadi, kita naik ojek lagi ya guys dan bayar 15.000. Ini gue langsung dapat dan kata guide kalau udah nemu ojek langsung dudukin aja nih kayak gue. Jangan mikir-mikir lagi. Terus ya, perjalanan pulang ini ternyata ada danau gitu di sebelah kiri dan view-nya bagus banget guys. Dan tadi pas berangkat gak kelihatan karena masih gelap gitu. Masya Allah, ini dia yang tuh bagus banget. Udahlah tadi dapat sunrise, sekarang dapat view danau sebagus ini. Iya. Ya. Oke pak. Sama-sama. Hati-hati Mas. Yuk. Ini udah kelar guys, kita udah balik lagi ke parkiran karena schedule-nya jam 7 udah harus naik lagi balik ke guest house karena buat persiapan kembali ke meeting point. Sebelumnya kita transit dulu, habis itu lanjut ke meeting point ke Jakarta. Semuanya sudah kembali ke bus dan kita bakal lanjut ke homestay untuk check out. Setelah itu menuju ke transit point awal dan berganti bus. Naiknya bus White Horse lagi yang kemarin mengantarkan kita untuk kembali ke Jakarta. Agar diberikan keselamatan dan traffic yang lancar. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di Explorer.